Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur atas berkat Tuhan sehingga kita pada hari ini dapat kembali bersekutu di tengah pekan ini. Mari sebelum kita memulai persekutuan tengah pekan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Pemurah, kami anak-Mu menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur atas hari yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu di tengah pekan ini. Kiranya melalui persekutuan ini, kemurahan-Mu dapat kembali kami rasakan. Ampuni kami ketika kami terlalu sibuk dengan masalah-masalah kehidupan kami, sehingga kami lupa menghitung berkat yang senantiasa Tuhan beri untuk menyelesaikan masalah kami. Beri kami senantiasa hikmat, kebijaksanaan, serta kerendahan hati Tuhan, supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan persekutuan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 10 ayat 11 mengatakan bahwa Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk tidak khawatir akan masa-masa saat ini. Karena Tuhan kita Maha Kaya, Dia tidak akan tinggal diam ketika melihat anak-anaknya sedang dalam bahaya, sedang dalam masa kesulitan. Tuhan akan merancang sesuatu yang pastinya tidak pernah kita duga. Maka dari itu, senantiasalah bersyukur dalam situasi apapun. Mari kita hayati dengan memujikan KJ 415 Gembala yang Baik. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat berjumpa kembali untuk kita persekutuan tengah pekan. Kita akan belajar bersama-sama untuk pada saat ini firman Tuhan yang terambil atau saya ambilkan dari Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 20. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan kami datang kembali kepadamu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau selalu menyertai dan menyertai kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kalau Engkau berikan kesempatan lagi untuk boleh bersama-sama untuk belajar sebagian dari firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan dan boleh menjadikan topangan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau menguasai pada waktu ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya.
Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 20, kisah orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea, Yudea, dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang yang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tepat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tempat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Ya, demikian untuk pembicaraan kita dari Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 20. Kita akan menggarisbawahi pada ayat yang ke-19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tampak tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Nah, ini kisah sudah banyak sekali atau sering kali kita dengar, ya. Kita akan menggarisbawahi juga tentang suatu semangat, suatu tujuan, goal yang dicapai oleh seseorang. Seseorang itu pasti memiliki tujuan ataupun goal yang akan dicapai. Persiapan-persiapan ataupun usaha-usaha yang dilakukan pasti banyak sekali untuk mencapai goal tersebut. Usaha yang terus-menerus, lalu caranya yang bagaimana sampai dengan luar biasa, pokoknya harus tercapai. Lalu ataupun trik-trik ataupun usaha-usaha yang lain, dan ternyata semangat itu haruslah menjadikan dasarnya. Kalau semangat itu sudah luntur ataupun semangat itu tidak membawa akan jiwa kita untuk mencapai ke goal tersebut, tujuan tersebut, maka patahlah goal tersebut ataupun tujuan tersebut. Ada sebuah cerita di sebuah negeri dongeng, ya, di zaman dulu dikisahkan bahwa di negeri itu mengalami suatu pandemi. Seperti pada saat ini dunia ya menghadapi pandemi, tapi itu di negeri tersebut pandeminya adalah kekeringan, hujan tidak turun-turun. Lalu pemerintah ataupun pemimpin dari negeri tersebut itu mengadakan suatu perlombaan ataupun suatu siapa yang bisa untuk mendatangkan hujan. Biasanya kalau zaman dulu itu ada namanya pawang, ya. Di negeri-negeri itu ada pawang untuk mendatangkan hujan. Jadi ada penari-penarinya. Lalu didaftarlah, ternyata ada 10 orang penari ataupun orang-orang yang akan berdoa ataupun memohon untuk bisa mendatangkan hujan. Setelah 10 orang penari tadi berkumpul, lalu mereka mulai menari, ya. Mereka berkeliling, mereka berjalan ke sini ke sana, pokoknya menari 10 penari tersebut. Sampailah 1 minggu, ya. Sampailah 1 minggu ternyata ada yang kurang bersemangat. Didapatilah 7 orang yang masih bersemangat. Lalu 2 minggu, 3 minggu, dan ternyata sampai 3 minggu ternyata tinggal 3 orang. Ya, 3 orang penari, semangatnya sudah patah, dan akhirnya sampai hanya tinggal 3 orang. Nah, hari berikutnya ternyata minggu yang keempat, pemimpin negara tersebut menghadapi, loh, kok ternyata tinggal 1 orang. Ya, 1 orang yang berkeliling, jalan ke sana, jalan ke sini, tetap menari dengan irama mereka, ya. Ternyata tinggal 1 orang yang bersemangat. Dan genaplah 1 bulan, ternyata hujan turun. Ya, setelah hujan turun, ternyata rakyat luar biasa senangnya
sambil ikut menari-menari berhujan-hujan. Setelah selesai, ternyata pawang tadi, penari tadi dipanggil oleh pemimpin dari pemerintahan tersebut. Ditanyakan, kenapa? Ya, 10 orang ternyata tinggal 1 yang bisa sampai akhirnya mendatangkan hujan. Apa yang mendasari istilahnya? Ya, ternyata dijawab ya. Karena tujuanku adalah menari, dipanggil oleh raja, oleh pemimpin, itu saya itu menari untuk mendatangkan hujan. Sampai datang hujan. Kalau hujannya belum datang ya saya tidak akan berhenti menari. Nah, ternyata semangat itu yang mendasari. Jadi ada tujuan. Hujan harus datang, maka dia tetap menari. Ternyata dibutuhkan 1 bulan. Ya, 1 bulan untuk menari dan Tuhan ternyata mendatangkan hujan. Nah, kalau kita lihat pada saat ini ataupun bacaan kita, orang lumpuh tadi juga memiliki suatu goal. Mereka melihat Tuhan Yesus yang datang itu bisa menyembuhkan orang sakit, berbagai penyakit. Lalu mereka ingat dengan temannya si lumpuh, ya. Pasti si lumpuh bisa akan berjalan lagi. Oleh sebab itu, ayo kita bawa. Nah, ternyata apa yang dihadapi tidak semulus yang diharapkan ya. Datang kepada Yesus lalu sembuh. Nah, ternyata harus melewati berbagai rintangan, ya, permasalahan. Apakah penari tadi juga tidak goyah? Wah, sudah mereteli 3, sudah mereteli lagi. Apakah tidak goyah? Ternyata 1 tidak goyah. Ya, ternyata ini juga dikatakan di situ dari beberapa tempat Galilea, Yudea dan Yerusalem. Kita boleh membayangkan kalau sekota Solo di stadion gitu ya, berkerumun ataupun mungkin kalau melihat beberapa hari yang lalu diadakan vaksin itu juga berkerumun. Orang itu bisa miring-miring, bisa mungkin nyelonong-nyelonong gitu karena seorang diri. Tetapi si lumpuh ini harus ditandu. Ya, miring-miringnya bagaimana? Ternyata harus ada usaha, ya, ada trik-trik usaha yang harus dilakukan. Ternyata usahanya tidak gampang. Atap rumah harus dijebol. Ya, jebolnya juga harus tepat. Oh, Tuhan Yesus itu di sebelah mana ya? Nanti kalau nurunkan pas di kerumunan orang banyak pasti ya marah-marah. Ternyata trik-trik ataupun usaha mereka jitu. Ya, mereka tepat menurunkan di depan Tuhan Yesus. Dan ternyata tidak sia-sia. Ya, usaha mereka tidak sia-sia. Ternyata tepat di depan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melakukan apa yang diharapkan oleh mereka. Tuhan Yesus tahu apa yang diinginkan oleh sahabat-sahabatnya si lumpuh. Ya, ternyata goalnya tercapai. Kepercayaan mereka, pengharapan mereka tercapai. Yaitu si lumpuh bisa berjalan. Ya, beberapa istilahnya itu kerikil-kerikil yang ada dalam kehidupan itu pasti ada jalan keluarnya. Asal kita berpengharapan, kita pasti juga memiliki goal ataupun tujuan. Tinggal usaha kita. Apakah kita patah semangat ataukah kita tetap mencari celah-celah sehingga goal kita itu bisa terlaksana. Mengapa kita bisa semangat? Ternyata seperti apa yang dialami oleh sahabat si lumpuh. Yesus bisa menyembuhkan, pasti dia berpengharapan seperti itu. Sehingga walaupun berliku-liku tetap ditempuh. Nah, kita pun juga, siapa sih yang tidak takut? Siapa sih yang tidak melihat nanti masih 5 tahun lagi pandemi itu bisa sirna? Ternyata pun juga tidak sirna. Tetapi kita harus berdampingan dan berdampingan. Ya, pasti kita juga, wah, perekonomian gimana, kenyamanan bagaimana, kesehatan bagaimana, ya, keuangan bagaimana. Banyak sekali yang menjadikan kendala-kendala. Tetapi kita ternyata
memiliki yang luar biasa. Juru selamat kita, penolong kita, pengharapan kita. Sehingga walaupun seperti pada saat ini kita harus berdampingan dengan pandemi, kita tetap harus disiplin ya untuk mencapai goal tersebut. Keselamatan, kebahagiaan, kenyamanan bersama-sama dengan Tuhan ya yang selalu memberikan berkat tepat pada waktunya. Kita mengikuti protokol kesehatan, berbagai hal apa yang dianjurkan oleh pemerintah, vaksinasi ya. Kita tidak boleh kendor. Itu mungkin dimanapun ya, di berbagai media itu selalu digaung-gaungkan ya. Dan ini pun tidak pernah terlepas juga ya. Kalau di sekolah saya, di tempat anak didik saya itu juga ada petunjuk. Prokes itu setiap kali pengajaran harus diberikan. Ya, prokes itu tetap selalu diberikan. Dan ternyata tidak hanya untuk mereka-mereka yang dewasa, tetapi di anak-anak kecil pun ternyata sudah dibiasakan. Ya, sehingga memang itulah yang harus kita hadapi, kerikil-kerikil yang harus kita hadapi. Karena apa? Kalau kita tidak semangat terus, pasti kita akan kalah. Ya, seperti penari tadi. Patah semangat tidak mendapatkan hadiah. Kalau si lumpuh tadi tidak diberikan kesemangatan dari sahabat-sahabatnya juga pasti tidak akan mendapatkan kesembuhan. Nah, tetapi kita yang memiliki pengharapan yang luar biasa, penolong, kiranya itu menjadikan semangat buat kita. Karena kita memiliki Tuhan yang selalu memberikan pertolongan dan selalu kan memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Ya, kiranya semangat kita tidak akan kendor walaupun berdampingan dengan pandemi, berdampingan dengan kerikil-kerikil dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan selalu memberkati, menyertai kita selalu. Karena itulah yang menjadikan semangat dalam kehidupan kita. Semangat terus, Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Kita bersama-sama untuk doa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini untuk firman-Mu. Boleh kami dengar dan boleh kami rasakan. Kiranya boleh menjadikan penopang dalam kehidupan kami dan menjadikan semangat dalam kehidupan kami. Karena Tuhanlah satu-satunya sumber semangat pengharapan dalam kehidupan kami di dunia ini yang sedang menghadapi pandemi. Oh Tuhan, biar Engkau memberikan suatu kedisiplinan kepada kami. Semangat kepada kami untuk melakukan protokol-protokol kesehatan. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan akan terbiasa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan untuk bersih dan sehat. Dan semangat dan kebangkitan dalam kehidupan kami untuk selalu percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan kami. Kami hanya dapat menyerahkan untuk mereka-mereka yang mungkin sedang terpapar Tuhan. Kami yakin Engkau memberikan suatu perenungan yang luar biasa sehingga bisa menerima apa yang saat ini sedang dialami. Mungkin tidak mengenakkan, tetapi di saat-saat seperti itu Tuhan, biar Engkau sendiri yang memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga mendapatkan suatu kebahagiaan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Oh Tuhan, kami juga menyerahkan untuk segala pelayanan yang ada dalam Gereja GKI Sorogenen, biar di tengah-tengah pandemi ini tetap selalu Tuhan boleh menggaungkan akan firman Tuhan, menjadikan semangat dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami juga menyerahkan pemerintahan kami, negara Indonesia ini Tuhan, biar Engkau yang memberikan kekuatan, juga memberikan petunjuk-petunjuk yang luar biasa, pemikiran-pemikiran yang luar biasa, sehingga boleh untuk mensejahterakan rakyat melalui berkat-berkat yang Tuhan curahkan untuk tangan-tangan di pemerintahan. Oh Tuhan, Kami menyerahkan khususnya kesehatan, ataupun pekerjaan kami, apa yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang memberkati sehingga kehidupan kami Tuhan boleh semakin nyaman bersama-sama dengan Tuhan. Ampunkan Tuhan berapa banyak dosa dan kekurangan kami di dalam kami bersekutu pada saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.